Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman semua yang menyimak channelnya Bang Acu. Ya, pagi ini saya bareng sama Om Widi akan bahas tentang reksadana nih. Nah, tapi reksadananya apa? Ini spesial kali ini. Kenapa? Karena ini sangat cocok sekali buat teman-teman atau apa namanya pemirsa yang udah biasa main di saham sendiri nih. Nah, ini bisa jadi alternatif. Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya kalau misalkan reksadana itu ada beberapa jenis ya yang paling umum yaitu coba sebentar saya share screen-nya. Nah, ini adalah jenis reksadana yang paling umum beredar di pasaran, yaitu reksadana mulai dari yang konservatif seperti reksadana pasar uang, kemudian yang naik levelnya, resikonya lebih tinggi, yaitu reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, kali ini saya udah ngundang nih pakarnya, salah satu sobat saya yang apa namanya yang udah berkecimpung di dunia pasar modal udah lebih dari 20 tahun, Om Widi. Saya perkenalin dulu nih. Om Widi, apa kabar Om? Assalamualaikum. Baik, baik. Waalaikumsalam. Halo, Ah, apa kabar? Om Acul, sehat? Alhamdulillah sehat. Om Widi gimana? Sehat juga? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Wah, ini kayaknya Aman. ganggu gak nih? Lagi ada di mobil nih kalau gue lihat nih. Ini sih, ini sih gara-gara PPKM nih nggak bisa kemana-mana, jadinya cuma manasin doang mobilnya. Oh gitu ya. Siap, siap, siap. Cuma dipanasin doang. Kalau nggak cuma orang yang berjemur ya, mobilnya juga harus dipanasin juga ya biar Iya, mobil juga harus dipanasin dong. siap, siap. Biar nggak habis akinya. Oke, Bener, oke. bener. Gimana, Om Acul? Gimana? Om Gimana? ini, ini sengaja nih gua ngundang untuk kita ngobrolin tentang reksadana saham nih, terutama untuk reksadana index fund. Kenapa index fund? Karena kalau Yap. kita lihat apa namanya fenomenanya ini teman-teman atau pemirsa di rumah mungkin udah sering atau udah mulai nyoba melakukan investasi langsung di trading saham nih Om Widi. Nah, cuman kendalanya kalau buat investor pemula itu kan apa namanya dia harus memilih sendiri ya emiten-emiten atau saham-saham yang mau diinvestasikan gitu atau mau ditradingkan gitu ya. Nah itu kalau buat investor pemula kan mungkin tanda kutip ya kalau nggak punya pengetahuan yang cukup pasti bingung dong dengan sekian banyak emiten yang tersedia di bursa ya kan dia harus pilih salah satunya atau beberapanya gitu. Nah, kali ini kita mau coba nih kasih sharing, kasih apa namanya, kasih wawasan buat teman-teman pemirsa yang ada di rumah yang lagi menyimak channel kita ini untuk tahu nih sebenarnya di reksadana index fund itu mirip-mirip kalau misalkan dengan investasi di saham langsung gitu. Nah, ini aku coba apa namanya? Coba kasih share screen sebentar ya kan untuk mengetahui bahwa sebenarnya di reksadana itu pilihannya tuh macam-macam yang bisa disesuaikan dengan profil resikonya nasabahnya sendiri gitu. Apakah dia tipenya yang mau aman-aman aja, mau yang sedang-sedang aja atau yang agresif sekalian gitu kan. Nah, kebetulan Om Widi kan memang udah berkecimpung lama nih di pasar modal terutama di apa di sekuritas ya, trading saham gitu ya. Nah, ini kita pengen kasih wawasan sedikit nih buat teman-teman di rumah gitu. Nah, kalau menurut Om Widi sendiri dengan keberadaan index fund ini sebenarnya apa sih reksadana index fund itu gitu loh? Bisa kasih gambaran sedikit sebagai permulaan? Oke, oke nih buat sahabat-sahabat Ijistar Invest yang apa namanya, yang semangat di apa namanya cari investasi, cari cuan di market ya. Ya, betul. Gitu. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya gini sahabat-sahabat, agak berbeda ya antara kita membeli saham single stock gitu ya, membeli saham Telkom, BRI, Adaro atau saham yang lainnya gitu kan, Betul. dengan berinvestasi reksadana gitu. Banyak banget sebenarnya kelebihan daripada si reksadana index fund ini gitu loh. Betul. Jadi gini, jadi reksadana saham itu ada dua, Mhm. ada yang ada dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Oh, Aktif oke. dalam arti
si reksadana ini portofolionya dikelola dengan aktif oleh si sang manajer investasi. Oke. Gitu. Dengan berbagai macam metodologi, bisa bottom up, bisa top down investing gitu loh. Macam-macam yang tergantung kriteria daripada kemampuan skill timnya si manajer investasi ini. Nah, di satu sisi ada juga saham reksadana saham yang dikelola secara pasif investing. Nah, pasif investing ini menarik sebenarnya. Kenapa menariknya? Karena banyak hal positif di sini yang bisa sahabat-sahabat Igistar Invest dapetin nih. Ya, satu adalah pertama, passive investing dalam arti dikelolanya tidak aktif secara trading ya, tapi komposisinya yang disesuaikan dengan indeks acuan. Nah, indeks acuan atau indeks benchmark ini yang ada di kita itu macam-macam. Ada IDX 30, ada indeks Rika Hati, ada indeks LQ45, ada indeks MSCI, Morgan Stanley Capital Index, ada FTSE gitu, macam-macam. Nah, reksadana saham yang dikelola secara aktif ini yang mengacu kepada indeks-indeks yang saya sebutkan tadi itu namanya reksadana saham indeks atau dikenal dengan equity index fund. Nah, jadi komposisi di dalam portofolio reksadana ini akan mengikuti indeks acuannya. Misalkan ada beberapa MI yang punya produk reksadana saham indeks IDX 30. Maka komposisi sahamnya akan sesuai dengan IDX 30. Semuanya 30 saham itu bisa ada atau bisa juga diambil yang paling liquid misalkan. Tergantung kriterianya dia gitu. Indeks Rika Hati ada 25 saham. Berarti komposisi reksadananya ada 25 saham. Atau kurang dari itu diambil yang liquidnya aja, misalkan ada 23 gitu. Seperti itu. Tapi nggak keluar dari konstituen dari indeksnya ya? Iya, betul. Semua komposisi portofolio, komposisi bobotnya itu sesuai dengan komposisi indeks-indeks acuannya, IDX 30, Rika Hati atau LQ45 atau yang lainnya, seperti itu. Nah, kelebihannya apa nih? Satu, dibanding open end reksadana saham biasa, sama-sama ada konsep diversifikasi. Benar nggak? Benar. Karena sahamnya sebaran resikonya lebih luas gitu kan, karena sahamnya lebih banyak. Terus kemudian di index fund itu kita tahu dengan pasti bahwa komposisinya nggak akan keluar dari saham itu gitu. Jadi selalu kita bisa ikutin gitu. Nah, di dalam indeks acuan itu setiap setahun sekali atau 2 kali itu ada yang namanya perubahan rotasi gitu loh. Di mana saham-saham yang tidak sesuai dengan kriteria indeks acuan tersebut akan dikeluarkan. Ada evaluasi. Kemudian saham-saham gitu ya? akan dievaluasi setahun sekali atau setahun 2 kali. Jadi pada saat evaluasi itu nanti si komposisi portofolionya juga direbalancing gitu. Rebalancing oleh manajer investasi seperti itu. Nah, jadi kita akan selalu tahu gitu komposisinya. Jadi reksadana ini, dalam hal ini reksadana saham indeks ini transparan banget gitu. Transparan banget. Seperti itu. Ya, tadi ada konsep diversifikasi yang pertama, yang kedua isinya transparan, menyesuaikan dengan indeks. Seperti itu. Dan yang ketiga, rata-rata indeks-indeks pilihannya itu, indeks benchmark acuannya itu sudah ada konsep optimal, investasi yang optimal di dalamnya. Misalkan indeks IDX 30 yang menjadi acuan. Di dalam indeks IDX 30 itu adalah saham 30 saham yang paling besar kapitalisasinya dan liquid gitu loh. Jadi secara resiko likuiditas IDX 30 itu akan aman gitu liquidity-nya gitu loh. Kalau kita beli reksadana saham indeks. Liquidity dalam arti ketika kita menjual, kita langsung segera mungkin paling cepat 2 hari bisa dapat cash gitu loh. Seperti itu. Nah, Terus kemudian ada kriteria lain, misalkan di indeks Rika Hati Index Fund misalkan. Di indeks Rika Hatinya, otomatis kalau ada kriteria di indeks Rika Hati, contoh misalkan indeks Rika Hati isinya adalah saham-saham yang mengutamakan ESG ya, environment, social, and governance gitu. Iya, betul. Jadi kemudian ada kriteria lagi fundamental yang masuk, kriteria saham-saham masuk di dalam indeks Rika Hati adalah company yang fundamentalnya positif gitu loh. Seperti itu. Jadi yang nggak positif nggak bisa masuk.
Nah, udah otomatis reksadananya udah pasti isinya saham-saham bagus gitu loh. Saham-saham bagus, saham-saham yang konsep ESG-nya jalan, gitu kan, ya, environment-nya nggak rusak environment, social corporate responsibility-nya bagus, Ya. good corporate governance, kurang apa lagi gitu kan? Diversify-nya juga ada gitu kan. Jadi index fund ini sebenarnya kalau buat sahabat-sahabat EG Star Invest yang masih pemula, ini alternatif solusi yang paling tepat gitu loh. Kalau memang tetap pingin dapetin performa yang bagus, performa yang tinggi gitu loh, secara jangka panjang gitu. Betul. Jadi gitu Om Acu, kira-kira banyak kelebihannya gitu loh, untuk teman-teman di Sabar Star dulu. Invest pemula. Tahan dulu, Ya, Bro. Tahan dulu, Om. Nah, ini kayaknya Om Bowo siap. kalau udah ngomongin index fund atau ngomongin saham ini kayaknya nggak bisa berhenti nih. Sabar dulu, ditahan. Oke, lanjut. Eh, sebentar, Om. Tahan dulu sebentar ya. Apa namanya? Oke, tadi Om Bowo udah jelasin tuh apa namanya keuntungannya di index fund. Nah, sekarang pertanyaan mendasarnya, indeks itu siapa yang bikin, Om? Apakah MI-nya atau emang dari regulasi atau dari apa IDX dalam hal ini gitu misalnya gitu ya? Ya. Oke. Jadi indeks acuan tadi itu ada lembaga-lembaga institusinya sendiri yang memang dia incas sama pengembangan indeks itu gitu. Kayak ada Yayasan Serikahati, dia yang akan memanage kriteria-kriteria kategori-kategori saham yang masuk ke yang memantau saham yang masuk ke indeks Serikahati. Okay. Adapun IDX 30 sama LQ45 sepertinya otoritas bursa ya, yang memantau, memanage kondisi terupdate saham-saham yang menjadi konstituen IDX 30 seperti itu. Oke. Dan LQ45. Siap. Tadi Om Bowo juga bilang kan apa namanya kalau misalkan buat investor pemula indeks fund ini bisa jadi alternatif karena isinya itu saham-saham bagus semua yang tadi sesuai dengan kriterianya. Kita ngomongin apa tadi? Ngomongin apa namanya emiten yang good corporate governance, terus kemudian fundamentalnya baik, terus kemudian apalagi yang memberikan growth dalam jangka panjang itu kan udah masuk kriteria semua untuk saham-saham bagus gitu ya. Jadi sebenarnya buat investor ya ngapain dia beli sendiri? Kenapa enggak beli di reksadana yang tergabung dalam reksadana indeks itu gitu ya? Kurang lebih gitu ya. Betul sekali. Siap. Betul sekali. Siap. Dan bisa dibilang juga kalau investor beli reksadana indeks artinya apa namanya? Artinya dia dengan beli satu produk reksadana indeks dia otomatis udah tanda kutip sebenarnya di dalam portfolionya udah banyak saham-saham yang tadi disebutkan itu ya yang tergabung dalam indeks ya. Kalau dia beli indeks reksadana indeks 30 artinya secara otomatis dia tanda kutip dia udah punya saham-saham yang ada di dalam 30 indeksnya itu ya, Om Bowo ya. Halo? Betul sekali. Jadi kalau si teman-teman sahabat Easy Star Invest beli reksadana saham indeks, jadi udah otomatis sama seperti beli reksadana open end juga, di dalamnya udah tercakup saham-saham yang masuk kategori indeks acuan tadi gitu loh. Serikahati ada 25 saham, IDX 30 ada 30 saham, LQ45 ada 45. Maksimum segitu atau bisa kurang seperti itu. Siap. Seperti itu. Kalau dari sisi apa namanya ya, potensi imbal hasil itu lebih menarik mana antara yang index fund dibanding yang active manage kayak reksadana open end saham biasa, Om Bowo? Oh ya, oke. Gini, indeks fund itu kan ada beberapa kriteria ya, karena ada beberapa kriteria, tentunya nggak semua kriteria ini cocok pada satu siklus market gitu, pada satu siklus makroekonomi gitu kan, gitu ya. Misalkan gini lah, kayak posisinya sekarang gitu kan. Kalau kita compare antara IHSG, indeks saham gabungan total seluruh saham di bursa, dengan kinerja IDX 30 yang isinya saham-saham blue chip, 30 saham blue chip, kemudian juga dengan indeks Serikahati maupun LQ45, itu IHSG outperform. Kinerjanya lebih bagus daripada ketiga indeks fund tersebut. Kenapa? Karena yang bergerak di IHSG sekarang adalah saham-saham yang medium to small cap. Saat ini ya. Kapitalisasinya kecil dan menengah gitu loh. Itu saham-saham yang menarik saat ini gitu loh. Sementara saham-saham blue chipnya
Yang notabene semua sahamnya ada di IDX 30, yang ada di LQ 45 itu semua masih posisinya masih konsolidasi gitu loh di area oversold gitu. Ya, Gitu. betul. Jadi apa namanya kinerjanya udah otomatis akan sangat berbeda dengan kinerja yang active manage, di mana kalau active manage si sang manajer investasi ini punya otoritas tertinggi untuk merubah komposisi portofolio sesuai kebijakan investasinya dia gitu loh. Dan Lebih kejelian dia ya, taktikal. kejelian dia Betul, dalam dan melihat kejelian mereka pasar ya. melihat opportunity di pasar gitu loh. Ya. Kalau index fund dia akan lebih mengacu ke kriteria tadi gitu loh, di mana kriteria tadi kalau memang lagi tidak sesuai dengan kondisi makro, kondisi makronya turun ya, karena saham-saham blue chip jadi lebih sensitif terhadap kondisi makroekonomi, maka dia akan kinerjanya juga akan turun dulu gitu. Tapi turun ini bukan berarti ini apa namanya kita kehilangan peluang ya. Justru saat ini adalah kalau saya lihat sejak berakhirnya sejak COVID ya di Maret 2020 itu the worst case-nya terjadi gitu kan, walaupun sekarang juga ada gelombang kedua, kalau saya ngelihatnya ini jadi sebuah opportunity ya buat pelan-pelan ngumpulin lagi index fund gitu kan, di harga biar murah nanti ya. ke depan betul setelah vaksinasi berjalan dengan baik, COVID mereda, saya kira index fund akan bisa kasih return yang better gitu. Ya, setuju. Lebih baik gitu. Oke. Suaranya Seperti yang agak ditanya, bentar. kapan sih index fund itu lebih perform terhadap apa namanya active manage reksadana yang aktif, yang pasif, kapan waktunya harus beli, kapan waktunya harus jual. Kalau saya lihatnya begini, Halo. kapan bisa benar bisa Halo Om Bo, sorry ada gangguan sedikit. salah kan, pengalaman Ada orang gangguan. beda nih. Halo, ada gangguan sedikit di koneksi gua nih. Suaranya masih jelas Kalau terdengar nggak? saya mengalami secara finansial gitu, saham-saham yang ya gimana? Suaranya kedengeran nggak? Agak mental-mental nih. Kedengeran. Oh, kedengeran. Oke, lanjut Om. Iya, jadi kalau menurut saya akan lebih, portofolio saya akan lebih overweight di index fund ketika pada saat terjadi krisis malahan gitu. Oh. Pada saat emang indeks lagi bottom gitu, saya ambil pelan-pelan gitu ya, bertahap ya. Jangan full power ya, pelan-pelan ya. Ya, pelan-pelan, betul bertahap. Karena kan kita nggak tahu kapan selesainya juga kan. Ya, betul. Pada saat bearish ini, pada saat ekonominya kontraksi kan kita nggak tahu. Nanti kan kelihatan tuh pelan-pelan sudah mau balik, kita mulai banyak masuk di index fund. Seperti itu. Kenapa? Karena index fund isinya saham-saham blue chip yang sensitif sama kondisi makroekonomi. Seperti itu. Kalau misalkan active manage, saya lebih rekomen ikutan reksadana active manage, reksadana saham yang dikelola secara aktif itu lebih pada saat pasarnya sudah mulai masuki fase. Ya, lanjut. Oke, sorry Om Bo, tadi ada gangguan teknis. Oke, saya resumein tadi ya. Jadi sebenarnya kalau untuk sarannya Om Widi ya, justru di fase bearish kayak sekarang gini, waktu yang tepat untuk ngumpulin ya, tapi pelan-pelan ya, dengan full power gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kebingungan saya mau masuk di emiten apa untuk trading saham apa segala macam, nggak usah bingung, beli aja reksadana index fund tapi pelan-pelan. Ini kan fasenya masih bisa dibilang masih belum kemana-mana yang bawa ya, sejak beberapa bulan ke belakang semenjak COVID gelombang kedua juga melanda kita kembali gitu ya. Pasar juga kan bisa dibilang nggak kemana-mana dan cenderung ya cenderung bearish ya Om Bo ya. Sempat di level 5.800-an walaupun sekarang udah kembali lagi ke 6.010 apa segala macam kayak gitu ya. Jadi sebenarnya waktu yang tepat untuk ngumpulin nih index fund secara bertahap gitu ya Om Bo ya. Iya. Jadi gini Om Acil. Kalau kita lihat IHSG ya, IHSG itu kan di akhir tahun 2020 kan menarik sekali ya sampai awal tahun ya, Januari ya. Betul, kemudian di Februari sampai Mei
mulai konsolidasi turun lagi gitu kan. Dari Mei Juni, dari April sih sebenarnya saya ngelihatnya posisinya market itu konsolidasi di level 5.900 Om Bowo, sebagai sorry tadi agak kepotong karena ada kendala di sinyal ya. Aku ulangin lagi ya, Om Bowo. Apa namanya? Tadi kan sempat disebutkan kalau fase bearish sekarang ini waktu yang tepat untuk beli reksadana index fund ya. Tapi secara ya, bertahap, jangan full power gitu ya. Gimana? ya, Lanjutin. ya. Jadi kalau kita lihat IHSG ya, 6 bulan terakhir ya, 6 bulan terakhir atau sampai 9 bulan terakhir kan di akhir 2020 IHSG itu kan cukup bagus ya performanya ya, sampai awal tahun 2021 ya. Kemudian di Februari sampai Mei dia konsolidasi turun lagi hingga ke level 5.900. Nah dari Mei ke Juli itu dia konsolidasi dari 5.900 sampai 6.100. Akan ada di sekitar situ. Ya, level jenuh jualnya itu oversold-nya ada di 5.900, level jenuh belinya, overbought-nya itu ada di 6.100. Nah, the next level support-nya adalah 5.750. The next level support mediumnya adalah di 5.750. Saya nggak ngelihat kena ke sini sih ke 5.750, tapi akan main di 59 sampai 6.100, di mana market volatility-nya agak lebar di level 59 sampai 6.100. Kenapa volatility-nya, fluktuasinya agak lebar? Karena ada ketidakpastian sejak munculnya COVID ini gelombang kedua ini gitu. Seperti itu. Kemudian ada pemerintah mengantisipasi berbagai macam lonjakan kasus harian. Nah, ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. BI sendiri juga udah ngerevisi pertumbuhan ekonomi sejak adanya kasus COVID harian yang meningkat ini gitu, dari 4, something ke 3,8% lah tahun 2021. Dengan asumsi pembatasan aktivitas masyarakat ini hanya berlaku sebulan seperti itu. Tapi ke depan sih view-nya sih tetap optimis sih. Posisinya mungkin tetap pertumbuhan ekonominya mungkin masih di bawah 5% atau di bawah 4% seperti itu. Jadi kalau saya lihat indeks fund nggak akan kemana-mana, nggak akan lari kemana-mana kenceng dulu sebelum kondisi makronya relatif membaik gitu ya. Walaupun kita ketahui kan indikator makroekonomi juga udah banyak yang membaik ya, seperti indeks keyakinan konsumen, indeks kondisi ekonomi, cadangan devizanya juga udah naik. Terus kemudian beberapa udah bagus, walaupun ada beberapa juga kayak indeks manufaktur juga cenderung turun di bulan Juni dibanding Mei seperti itu. Jadi marketnya tetap konsolidasi, indeks fund masih boleh diakumulasi, terutama kalau indeks di level 5.900 gitu ya. Namun bertahap ya akumulasinya ya, karena kita di sini dibutuhkan, kalau long term investment tuh dibutuhkan manajemen yang bagus gitu loh. Gak bisa sekali taruh gebuk gitu nanti dibawa turun lagi bingung gitu loh. Karena ini kan posisinya reksadana saham ya, bukan reksadana pendapatan tetap ya. Betul. Gitu. Jadi kita tetap akan di reksadana saham itu kita harus memanfaatkan momen-momen di mana terutama di investasi di reksadana saham indeks ya. Kita harus memanfaatkan momen-momen di mana market itu turun dan kita bisa ngambil opportunity untuk jangka panjang di situ. Seperti itu. Beda sekali dengan kita trading single stock ya, seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih Om Acul, kita bahasnya lebih ke teman-teman yang newbie ya kayaknya ya. Yang newbie ya, yang gimana sih misalkan bagi-bagi uang saya nih yang cuma sedikit gitu, sorry. Mungkin baru nyoba sedikit gitu kan, kalau banyak juga kan nggak mungkin namanya nyoba sedikit dulu. Bisa dipilah-pilah, bisa beli single stock, bisa beli reksadana yang aktif, saham, bisa beli yang pasif, gimana sih? Mungkin gitu Om Acul. Betul, setuju. Nah, ini sebenarnya kita melakukan edukasi kali ini sebenarnya justru untuk teman-teman yang newbie nih. That's why makanya tadi di awal kan sempat dibilang bahwa euforia orang untuk mulai masuk di industri pasar modal itu kan sangat terlihat jelas ya dengan adanya pertumbuhan SID di pasar modal yang meningkat melonjak cukup tinggi ya bahkan sejak COVID tahun lalu ya, dari Maret itu lonjakan pertumbuhan SID itu cukup lumayan tinggi gitu. Bahkan sekarang posisinya udah nambah sekitar 40-50% dari posisi terakhirnya di Desember 2020 gitu.
Jadi artinya secara apa namanya istilahnya, secara apa namanya keinginan masyarakat untuk mulai melirik instrumen di pasar modal itu udah cukup lumayan tinggi Om. Cuman gimana caranya kita kasih tahu nih ke mereka bahwa apa namanya untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal di pasar modal itu harus dengan cara yang benar gitu loh. Jangan berdasarkan feeling, jangan berdasarkan ikut-ikutan gitu. Nah, ini justru sekarang nih waktunya kita untuk memberikan edukasi yang benar nih. Gimana caranya berinvestasi di pasar modal, jangan sampai mereka dalam posisinya itu sekarang nyoba, tapi ketika nyoba salah tempat gitu ya, salah tempat sehingga dia rugi. Ketika rugi kan ceritanya apa? Bad experience kan, ceritanya ke orang, oh gue kalah nih main di saham misalnya gitu, udah lah gue nggak ke situ lagi lah, kapok lah misalnya kan gitu. Nah jangan sampai nih ceritanya seperti itu buat teman-teman yang newbie gitu loh Om Bo. Iya. Jadi gini, jadi kalau dari saya kira-kira begini nih, kalau buat sahabat-sahabat Easy Start Invest nih yang masih newbie ya, teman-teman mahasiswa, teman-teman apa namanya yang udah bekerja tapi juga baru mau nyoba-nyoba investing gitu kan di dunia capital market. Kalau memang passionnya dia udah suka sama saham, boleh main saham biasa nggak apa-apa. Tapi main saham biasa itu ingat perlu tactical skill, terutama di ilmu di timing marketnya, dalam hal ini technical analysis. Itu minimal sedikit banyak tetap harus dikuasai. Yang kedua adalah selalu touch sama market, dalam hal ini berita-berita emiten, saham-saham yang mau diinvestasikan tuh, jangan sampai ketinggalan tuh. Kalau memang suka main saham-saham, apa namanya, saham-saham industri kesehatan, ya otomatis harus ngikutin beritanya gitu. Suka sama saham-saham mining, ya harus ikutin beritanya gitu, jangan sampai ketinggalan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah faktor mikroekonomi si emitennya sendiri gitu. Fundamentalnya minimal harus tahu apa sih kriteria saham-saham dengan fundamental yang baik gitu. Bisa lihat apa namanya net profit marginnya, debt equity rasionya, price to book value-nya, price pernya berapa gitu. Seperti itu cukup apa namanya ideal nggak buat dibeli, karena fundamental dalam hal ini menjadi what-nya gitu. What apa sih sahamnya itu fundamental analisa. Namun kalau untuk when-nya itu timing the market, technical analysis gitu. Siap. Nah, untuk tactical tradingnya harus pakai news, berita. Seperti itu. Jadi itu ada effort ya. Ya mungkin semalaman nggak cukup gitu dihadapin oleh seorang newbie gitu. Semalaman. Mungkin kalau newbie-nya mahasiswa bisa lah ya, pulang kuliah, lihat handphone, lihat berita emiten, lihat chart gitu kan. Mungkin bisa ya. Mungkin buat yang sibuk sih, yang kerja sih kayaknya udah capek tuh. Udah capek, better sih beli reksadana aja sih kalau menurut saya. Nah, itu bro. Yang berikutnya nih. Berikutnya solusinya adalah kalau tetap mau maksa main saham, coba deh teman-teman compare dulu deh. Beli indeks reksadana saham indeks sebagian duitnya atau sepertiganya, kemudian sepertiga lagi beli reksadana saham dengan active manage ya, yang bukan index fund. Oke, sepertiganya lagi main saham. Nah, coba lihat setahun mana yang lebih perform gitu. Kalau teman-teman nggak bisa main single stock, nggak bisa lebih perform dari reksadana, kayaknya belum waktunya untuk main single stock. Ini jujur aja ya. Saya main saham tuh dari tahun 95 sih. Gitu dari umur 21 gitu, dan itu kalah melulu juga gitu. Karena memang nggak ngerti gitu. Baru lulus kuliah kerja di perusahaan sekuritas tahun 95, coba-coba main saham gitu. Terus kemudian tahun 98 ada Krismon gitu kan. Wah, itu mengerikan banget gitu. Iya, jadi belajar pelan-pelan ya gitu, compare antara kemampuan kita sendiri dengan kemampuan beli reksadana yang notabene dikelola oleh profesional manajemen investment gitu ya. Orang-orang yang punya license CFA, yang punya license manager investasi, yang mereka mungkin ya 15 tahun, 20 tahun di market gitu loh. Ya, beli aja produknya gitu loh. Itu kita bisa tidur nyenyak gitu. Walaupun reksadana saham ya. Gitu. Harusnya di-compare. Kalau memang dalam setahun pertama kita kalah ya tentunya kita
overweight di reksadana aja dulu sahamnya, tapi tetap terus belajar, nggak apa-apa gitu, sambil dalamin ilmunya dulu. Nanti kalau di tahun kedua mungkin permainan sahamnya udah mulai taktikal, istilahnya pencak silatnya udah jago lah gitu kan, Bali, ngadepin saham A, saham ban B, ijo lah, saham C. ban ijo lah paling enggak ya. Nah, iya betul. Nah itu boleh deh 50-50 lah gitu. Seperti itu. Tapi jangan lupa juga reksadana yang lain juga jangan ditinggalin, kayak reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, karena di siklus-siklus market tertentu reksadana itu lebih stable dan lebih memungkinkan memberi keuntungan dibanding pada saat marketnya lagi krisis atau lagi pandemik seperti ini gitu. Ya, kayak sekarang ya. Gitu Om Acul. Siap, setuju. Nah itu benar banget sih sebenarnya tips yang Om Widi sampaikan ya. Jadi sebenarnya Ya. untuk bisa main di, atau gua nggak pakai istilah main saham lah ya. Untuk investasi di saham itu butuh effort, Betul. terus butuh apa namanya pengetahuan, butuh belajar, which is nggak cepet gitu ya, pasti akan makan waktu lah paling tidak seperti itu. Terus kemudian apa namanya butuh di market ya, di market, karena kan kalau kita masuk ke single stock kita mesti ngeliatin tuh sahamnya ya, kecuali kita modelan investornya yang buy and hold ya, beli terus tinggal gitu, terus kemudian dilihat lagi sebulan kemudian atau beberapa bulan kemudian. Tapi kalau buat teman-teman yang motivasinya untuk diinvestasi di saham tapi buat trading, ya dia butuh apa ya, butuh pengetahuan sih, butuh pengetahuan kapan dia main uang kecil, kapan main uang besar, kapan dia masuknya, kapan dia keluar, kan gitu kan. Jadi ya iya, jadi apa namanya ya butuh belajar. Jadi tipsnya dari Om Bowo tadi sebenarnya cukup valid ya. Dibagi aja dari sejumlah dana yang ingin diinvestasikan, itu dibagi aja sekian persen di investasi di saham langsung, sekian persen dicobain di index fund, sekian persen di reksadana saham lainnya misalnya gitu. Itu ide yang bagus banget sih sebenarnya. Nanti di compare tuh mana yang dia mencurahkan perhatiannya besar di single stock sama hasil yang dia beli di index fund terus dia diemin karena kan dikelola sama MI ya, manajer investasi. Nah itu dibandingin tuh nanti setahun kemudian atau beberapa tahun kemudian gitu ya, mana yang kira-kira lebih perform dibanding yang lainnya gitu loh. Itu ide yang oke sih kalau menurut gue sih. Oke, iya ada tambahan lagi Om Acu. Ini mengenai trading saham nih. Kita sebenarnya banyak banget ya teman-teman Easy Start Invest yang mau kita obrolin tentang saham ya. Nanti periode berikutnya kita akan bahas tentang trading strategi, tentang technical analysis, basic investing, psychological trading. Banyak banget yang mau kita bahas nih. Nah, saya kasih gambaran sedikit tentang apa namanya? Money management gitu ya. Money management ini sebenarnya sangat krusial sekali buat orang-orang yang suka investing di saham gitu, apalagi trading gitu. Karena money management itu sebenarnya yang bikin teman-teman bisa benar-benar perform atau bisa benar-benar underperform gitu loh. Seperti itu. Nah, buat tips buat teman-teman newbie nih, sahabat-sahabat Easy Start Invest yang baru mulai trading. Pertama kan di trading itu yang paling krusial adalah konsistensi gitu. Nah, konsistensi ini akan diperoleh ketika kita nguasain skill timing market. Seperti itu. Timing market. Nggak boleh ikut-ikutan ya, intinya ya. Nggak boleh ikut-ikutan orang, tapi harus percaya diri sama timing marketnya, sama technical analysisnya gitu loh. Sehingga si teman-teman ini, sahabat-sahabat, punya sebuah konsep trading yang baik, metodologi trading yang baik secara timing market gitu ya. Apa aja yang harus dilihat, candlenya, indikatornya, apa aja analisa volumenya seperti apa. Nah, setelah itu ada dan itu konsisten, baru teman-teman boleh naikin kapasitinya gitu. Dalam arti money manajemennya harus jadi lebih baik. Jadi gini konsepnya, ketika kita mempunyai sebuah konsep trading yang baik, konsep metodologi trading yang bisa mengamankan modal kita gitu ya. Itu teman-teman akan menjadi lebih baik dan konsistensi menang akan lebih banyak daripada kalah gitu.
loh. Konsepnya lebih baik, terus kemudian konsistensinya menjadi lebih baik, baru di situ teman-teman boleh nambah capacity gitu loh, volume transaksinya gitu. Jangan sampai teman-teman nggak tahu kapan waktunya harus main banyak, kapan waktunya harus main sedikit gitu. Karena metodologinya belum terbukti konsisten dan metodologinya kurang komprehensif gitu. Hanya misalkan gini, banyak teman-teman yang hanya dengan satu indikator sudah main gede-gedean gitu. Hanya dengan konsep candle aja udah berani main panjang, padahal pada prinsipnya candlestick itu buat short term gitu, very short term lah, day trade gitu, tapi dipakai buat yang lebih panjang. Atau banyak kesalahan kecil yang dilakukan teman-teman yang udah ngelakuin trading ya, yang trading secara instan gitu ya, yang pada akhirnya ketika dia money manajemennya juga salah, bertaruh dengan duit besar, dengan metodologi yang instan, dengan konsistensi yang belum mumpuni, maka dia malah jadi rugi besar gitu loh. Sebetulnya seperti itu. Nah, itu. Dan kalau saya sarankan di konsep rugi itu nggak boleh lebih dari 20%, karena recovery-nya akan menjadi berat gitu. Seperti itu. Kalau bisa maksimum Anda turun 20% modal Anda harus diem dan berpikir ulang dan merubah metodologi dan strategi. Seperti itu, Om Acul. Oke. Nah, tahan dulu. Itu kan kalau kita ngomong trading saham ya. Nanti itu kita kupas lagi di sesi yang lain, Bro. Gitu. Jadi kita hari ini kupas dulu nih masalah indeks fund ini, karena ini buat tujuannya buat kita ngasih pandangan yang dari perspektif yang berbeda nih terhadap investasi di instrumen saham gitu ya. Gitu. Nah, kalau dengan indeks fund sendiri sekarang emang bisa berinvestasi mulai dari nominal berapa, Om Bo, rata-rata di pasaran? Kalau indeks fund tentunya nominal minimum investasinya rata-rata sama dengan reksadana saham, mungkin 100.000, 50.000 bisa. Ya? Wow. 100.000 lah ya. 100.000 udah bisa gitu. Murah, betul. Jadi sebenarnya ini menarik juga nih, kalau emang nominalnya bisa sekecil itu sangat terjangkau banget buat kita yang tanda kutip ya istilahnya mau mulai mencoba menyisihkan dananya gitu ya setiap bulan. Itu bisa juga nggak kita pakai buat di metode istilah kerennya itu dollar averaging, yang beli secara bertahap 10.000 atau 50.000, 100.000 setiap bulan gitu ya, Om ya? Bisa dong ya? Bisa sekali, Om Acul. Namanya dollar cost averaging ya, konsep average down sih itu sebenarnya. Iya, jadi bertahap lah ya, bertahap. Betul. Jadi nggak ngelihat fase marketnya, tapi setiap bulan kita invest misalkan 100-200 ribu cicil terus gitu kan. Seperti itu sih. Jadi nanti ada harga average-nya. Iya. Dan itu bisa. Dalam jangka panjang itu cukup menarik ya hasilnya, kalau apalagi dimulai dengan fase yang bearish seperti sekarang ini ya. Ya, atau beginilah. Kalau memang udah main saham, gimana kalau cuannya dibeliin indeks fund? Oh gitu, dibalik deh. Itu cakep. Hasil cuan nih. Iya, cuannya jangan direinvest di saham, tapi dibeliin indeks fund. 50.000 atau 100.000 gitu ya? Iya, cuan 200.000, 300.000 beli indeks fund gitu kan. Jadi ada reinvesting itu nggak usah dipikirin gitu, pasif manage aja gitu, ngikutin market. Tapi yang aktif manage kita kelola sendiri, sama kita beli reksadana yang open end yang aktif manage gitu. Jadi menarik sih sebenarnya sih, cuannya biar kerja sendiri gitu, nggak usah dipikirin. Kita nggak usah fokus sama itu. Let the money works for you ya istilahnya. Iya betul. Cakep kan? Iya dong. Jadi nggak harus di reinvesting ya, apalagi kalau belum konsisten mainnya gitu kan. Belum konsisten menang ya. Seperti itu. Nggak, dengan nominal kecil sih ya cukup menarik ya, dalam artian ya bisa buat teman-teman yang emang lagi dalam posisi nyoba gitu ya, itu bisa jadi pilihan ya berarti. Betul, karena kita kan juga kalau main single stock untuk beli saham yang harganya 4.000-an ke atas kan juga dapetnya cuma dikit ya. Betul, lotnya ya. Gitu. Tapi kalau beli reksadana index fund kan isinya saham-saham blue chip tuh. Dapat semua kan. Betul. Mau kecil betul. Mau gede. Dan kalau market dapat Telkom sama BCA ya istilahnya kalau di dalam index fund ada itu ya. Dan kalau market balik,
itu indeks fund tuh duluan gitu loh. Karena isinya memang blue chip gitu loh. Jadi kalau makroekonomi bagus, market balik, dia akan lari duluan gitu. Yang saham-saham small cap, medium itu ditinggalin dulu. Nah sekarang blue chipnya lagi under value, lagi di bawah semua. Jadi yang main adalah medium to small cap seperti itu, saham-saham digital, saham-saham health industry gitu. Itu yang lagi berkiprah gitu. Sekarang indeks fund-nya masih slow down gitu kan. Kemarin saya cek juga sih AUM-nya per jenis komposisi reksadana dari total 529 triliun ya, itu indeks fund itu AUM-nya memang agak turun sih dari bulan Mei ke Juni dari 1,7% jadi 1,4% per jenis reksadananya seperti itu. Jadi memang jadi belum kemana-mana dulu gitu loh. Nah reksadana saham juga demikian. Komposisinya dari total komposisi per jenis reksadana dari 529 triliun itu reksadana saham itu komposisi AUM-nya itu dana kelolaannya sekitar 23% sampai 22%, berkisar 21 sampai 23%, 2-3 bulan terakhir gitu. Jadi memang belum kemana-mana ya. Kalau orang belum respon ya. Komposisi oke. Komposisi reksadana saham itu sebenarnya udah balik ke Januari 2021 ya. Di bulan Mei Juni ini udah balik ke level 122 triliun kalau nggak salah atau berapa ya, lupa saya. Seperti itu. Jadi udah balik lagi reksadana saham ke Januari gitu loh. Jadi sementara suku bunga terus turun ya. Komposisi per jenis reksadana AUM-nya untuk money market itu sekitar 18 sampai 19%-an seperti itu dari 522 triliun. Seperti itu. Siap. Yang tertinggi ya, komposisi tertinggi reksadana terproteksi ya dari reksadana terproteksi turun ya. Turun. Komposisinya turun jauh ya. Jauh ya. Yang stabil reksadana pendapatan tetap stabil komposisinya. Persentase ya, secara persentase dia cukup stabil dan cenderung naik. Reksadana money market naik, reksadana saham konsolidasi, reksadana indeks fund turun. Seperti itu. Ya, cukup ini kira-kira sih, cukup make sense sih, karena kan memang kondisi marketnya juga emang menunjukkan hal yang sama gitu. Iya, betul. Seperti itu kira-kira. Sip. Ada lagi Om Acul pertanyaan yang menarik lagi nih buat sahabat-sahabat kita nih yang emang di dunia capital market ya, yang terutama yang aset beresiko ya, itu teman-teman kalau bisa tetap keep in touch sama yang udah orang-orang yang udah ada di market gitu loh. Terus kemudian keep in touch juga mempelajari berita-berita kondisi siklus market seperti itu. Jangan ketinggalan, tetap stay di grup gitu ya. Jangan kemana-mana. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan gitu. Kalau bisa kita jawab, kita akan jawab semampunya sesuai pengalaman kita gitu. Siap. Jadi jangan nyoba sendiri, bertarung sendirian gitu maksud saya. Itu mengerikan sih, by the way. Mengerikan banget gitu. Nggak rekomen lah saya. Saya udah nyobain capital market 25 tahun kok. Jadi udah asam garamnya pengalaman itu nggak usah diikutin lah ya, maksudnya cukup di share aja yang bagus-bagus ya sekarang ya. Betul. Ya gini Om Acul, jadi memang tujuan kita di Easy Start Invest ini adalah kita memberikan edukasi yang sifatnya komprehensif gitu ya. Memberikan guidance ke teman-teman, bukan guidance instan yang sifatnya gimmick, bukan kayak gitu, kita nggak seperti itu. Kita maunya teman-teman sahabat-sahabat Easy Start Invest growth, asetnya growth bareng-bareng, kita juga growth gitu kan, sama-sama investment experience kita sama-sama naik juga, ya kan. Jadi kita semuanya sama-sama belajar gitu, nggak ada yang instan di sini di dunia capital market seperti Warren Buffett atau Benjamin Graham yang bilang nggak ada yang spesial di di capital market gitu loh, kecuali itu hanya momen-momen tertentu aja gitu. Betul. Gitu. Jadi itu harus dipahami dulu gitu. Jadi kita di market itu nggak cari duit gampang, tapi kita how to grow your asset. Ya gitu. Itu sebenarnya yang terjadi saat ini ya, karena banyak banget tuh penawaran dengan gimmick-gimmick dapat cuan cepat, dapat cuan yang instan gitu ya, pasti banyak banget tuh di penawaran investasi yang modelnya kayak gitu tuh, baik itu di Telegram, di Instagram, itu kan banyak kan ya. Jadi ya teman-teman
benar kata Om Bo tadi bahwa nggak ada yang instan, semuanya itu berproses dan semuanya itu ya mengikuti siklus yang ada gitu. Jadi jangan tergiur dengan apa namanya, dengan gimmick atau dengan tawaran-tawaran yang terlalu fantastis sih kalau menurut gue, tawaran yang terlalu Betul, betul. fantastis gitu. Bahkan ada juga yang bilang, wah trading santai sehari 30%. Buset deh kan, gokil banget itu kan. Iya, iya. Ya, Ya kan? gini Om Acul, untuk gimmick-gimmick seperti itu, saya kasih tahu sahabat-sahabat Easy Start Invest, bisa trading dapat 30% itu tentunya ada di saham-saham yang sangat volatile ya, saham-saham yang bisa dikendalikan harganya gitu oleh beberapa pihak gitu, dan itu sangat mengerikan ya kalau kita nggak pengalaman banget, sebaiknya nggak di situ lah, stay away dari situ gitu loh, stay away. Atau kalaupun tetap mau coba dengan duit kecil gitu loh, karena return yang melebihi benchmark itu rata-rata by momentum aja, nggak bisa selamanya seperti itu gitu. Betul. Iya, nggak bisa selamanya. Jadi apa namanya, get real lah, kalau di get real berarti realistis aja kalau di investing gitu loh. Indeks lagi turun, ya mungkin portofolionya bisa plus aja udah bagus gitu loh. Seperti itu loh. Kecuali memang udah pengalaman ya. Jadi teman-teman ini yang baru-baru jangan pernah tergiur sama orang-orang yang udah pengalaman, yang jago trading. Kemampuan kita itu yang baru, itu nggak akan sama kemampuan yang udah experience. Nggak bisa. Mereka udah lewatin prosesnya, kita belum gitu. Jadi bersabarlah, belajarlah gitu kan. Mengupgrade diri, mengupgrade psychological trading, mengupgrade experience trading, sehingga nanti ketika memiliki investment objektif yang lebih besar, kita udah bisa tahu harus taruh di mana uang kita, di tempat yang seperti apa gitu. Kira-kira demikian, Om Mancul. Siap. Waduh, gila. Ini sharingnya udah hampir sejam ini kayaknya. Siap. Mantap. Emang kalau ngobrol nggak berasa ya? Nggak berasa. Mantap. Jadi sebenarnya ya apa namanya ya gunanya ya kayak gini lah, kita ngobrol. Jadi dengan ngobrol seperti ini kan kita dapat insight ya, dapat masukan. Apakah apa yang udah kita lakukan itu udah bener apa enggak gitu. Jangan-jangan apa yang kita lakukan cuma berdasarkan katanya temen gitu ya, temen bilang, wah lu masuk aja nih, arak nih gitu kan, misalnya gitu. Tahu-tahu kira dia masuk jadi ARB. Nah, itu dia, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, bener. Jadi ya bener kata Om Bow, upgrade diri, sabar, terus kemudian ya, keep learning ya, ikut sama teman-teman atau orang-orang yang memang konsisten untuk memberikan edukasi yang benar ya, bukan yang menyesatkan gitu ya. Gitu. Thank you banget Om Bo udah sharing dengan Bang Acul nih di channelnya kita sekarang ini. Jadi buat teman-teman sahabat Easy Start Invest, jangan jangan bosen untuk dengerin obrolan kita di sini. Mungkin siapa tahu bisa dapat dapat insight ya, dapat masukan bagaimana berinvestasi yang baik gitu ya dan benar gitu. Itu Om Bo, ada yang mau di-recap Om Bo? Silakan. Udah jelas sih ya. Yang penting sih kalau menurut saya tetap hati-hati sama tetap keep learning ya. Karena dibutuhkan skill yang banyak untuk berinvest di aset beresiko seperti itu. Siap. Oke Om, kita jumpa lagi, ngobrol lagi di sesi berikutnya dengan tema dan topik yang lebih menarik lagi. Thank you. Oke, siap. Salam Easy Start Invest. Ya, salam.